Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi masih bersama channel saya Iwan Boncel. Kali ini saya akan sedikit mengasih tutorial ya. Cara sedikit mengasih tutorial, yaitu cara mengatasi radiator mobil Espas pada tahun 95 maupun tahun 90 ke atas sampai tahun 2004. Biasanya mobil Espas tersebut penyakitnya yaitu adalah di bagian radiator yang sering panas ya, di saat dibawa jalan ke kota-kota maupun dibawa jalan ke suatu tempat ya. Intinya tuh radiatornya tuh gampang sekali panas. Karena apa? Penampungan air di tempat radiator itu ukurannya terlalu kecil ya, kotakannya itu terlalu kecil, kurang besar, beda dari radiator mobil yang lainnya. Ya, ini yang saya perlihatkan adalah bagian interior dalam mobil Espas. Sorry ya, maaf, mobilnya kotor karena jarang dipakai ya. Mobil Espas ini terkenal dengan keiritannya mesinnya tuh yaitu irit banget, dengan kapasitas cc 1300 cc ya, 1300 cc. Nah, mobil ini tidak boros bahan bakar. Oke, ini bagian interior tengahnya dan belakang. Oke, masih rapi, mulus ya. Namanya mobil tua, tahun tua ya, harus perawatannya ya, harus rutin. Nyawa utama yaitu adalah radiator. Oke, untuk bagian bodinya kita review luarnya dulu ya, luar sama interior dalamnya dulu. Nanti yang terakhir kita membahas radiator mobil Espas tersebut. Oke, ini catnya masih original ya, peleknya racing. Ini mobil ini cocok banget buat pengusaha, buat para pengusaha di pinggir-pinggir jalan gitu. Ini sangat cocok banget memakai mobil Espas. BBM-nya juga nggak begitu terlalu boros, irit banget, soalnya dia kapasitasnya 1300 cc. Oke, ini kipas di bagian interior, bagian dashboard bawah itu saya kasih kipas. Nah ini ya, ini kipas angin buat cadangan aja kalau malam. Ini yang aslinya sih masih dingin, AC tersebut masih hidup, masih dingin. Untuk mesin ya tuh masih halus, mesinnya halus banget, pagi masih ngembun kalau dipanasin. Ini bagian plafon atas, oke, bersih ya. Ya kotor dikit-dikit, ada noda dikit-dikit ya wajar, namanya mobil tua tahun 95. Walaupun mobil tua tapi tidak kalah dengan mobil yang berumuran muda. Oke. Mobil tua sama mobil muda itu semua itu tergantung sama pemiliknya, semuanya itu tergantung perawatannya ya, terutama mesin, bodi itu paling terutama tuh. Oke, ini bagian samping dan ini bagian belakang. Tampak belakang ya. Ini spoiler atap itu spoiler atas itu tambahan sendiri. Pas waktu saya beli tuh belum ada spoilernya, saya beliin sendiri spoilernya, saya kasih sendiri gitu. Yes. Oke, ini sebelah sisi kiri, kita lihat menuju ke sisi depan. Nah, ini sisi depannya ya. Walaupun mobil tua tapi kan masih di Indonesia tuh masih banyak peminatnya, dan pemiliknya tuh masih banyak, bahkan ribuan yang punya mobil ini. Soalnya apa? Satu, harganya terjangkau. Yang kedua, terkenal keiritannya.
cuman kapasitas cc nya tuh cuman 1300 cc tuh kan. Yang ketiga, mobil keluarga, bisa dibuat muat apa saja, cocok juga buat pengusaha di pinggir-pinggir jalan. Oke. Nah sekarang ini kita bahas radiatornya ya. Oke, ini mobil ini sudah saya modif, sudah saya kasih radiator, apa enggak radiator, sudah saya kasih kipas tambahan. Nah seperti ini ya. Jadi yang asli tuh ini mesinnya masih kering ya, kelihatan hitam-hitam tuh kotor tuh, ini kotor, ntar bisa dibersihkan, dikerik, bisa pakai sendok, tapi sendoknya digepengin tuh. Nah ini radiator tersebut masih ori ya, radiatornya masih ori bawaan mobil Espas. Dan ini saya memakai kipas radiator punya mobil saya yang satunya, mobil sedan Honda Accord. Ini saya ambil satu kipasnya, soalnya mobil Honda Accord tuh AC-nya tuh sudah tidak dingin dan tidak saya kasih AC, kompresornya juga udah rusak untuk kompresor AC. Maka dari itu kipas tersebut saya ambil, terus saya pasang ke sini, ke bagian depan radiator mobil Espas. Jadi depan belakang di situ ada radiator, depannya di sini juga ada radiator. Jadi ini tambahan sendiri. Oke, untuk apa tuh manfaatnya tuh juga enak banget pokoknya tuh. Perbedaannya tuh 95% ya. Ditambahin kipas sama tidak ditambahin kipas tuh perbedaannya tuh adalah 95%. Soalnya saya sudah ngalamin sendiri pas waktu saya bawa jalan ke Semarang, Purwodadi Semarang tuh biasanya tuh radiator tuh hampir naik sampai ya nggak ada separuh lah, paling separuh kurang dikit. Nah setelah saya kasih kipas tambahan, kipas radiator tambahan ini nggak ada separuh dan nggak ada setengah, pokoknya intinya nggak ada setengah. Jadi itu kipas radiator tuh stabil. Jadi itu Purwodadi Semarang PP tuh pulang pergi tuh radiator tuh masih utuh, nggak ada kenaikan sama sekali. Nah ini ya, ini saya memakai kipas angin radiator punyanya mobil sedan Honda Accord saya, yang kapasitasnya tuh berapa volt ya, 12 volt kalau nggak salah ya, ini 12 volt. Jadi ini sistem penggabungannya tuh saya tuh langsung melalui ke aki. Jadi dari sini saya kasih kabel nih ya, ini kabelnya, kabel untuk menghidupkan kipas radiator ini tersebut. Nah jadi ini kabel ini saya langsung dapatkan ke aki ya, nanti besok paling saya kasih saklar lah biar enak. Ini soalnya masih manual, belum saya kasih saklar, pengerjaannya baru selesai tadi ya, baru saya kerjakan tadi pagi, ini baru selesai. Ini ya, ini alat-alatnya masih. Jadi tuh kabel untuk dinamo kipas radiator tuh langsung dapat ke aki tersebut ya. Jadi kalau mobil udah nyala baru kita nyalakan juga nih kipas radiator bagian depannya. Jadi biar double starter, biar double kipas radiatornya ya. Nih saya nyalakan ya. Nah ternyalakan. Ini pembuangan anginnya ke belakang, jadi ke belakang semua ya. Kalau yang sini kan nyedot, jadi ke belakang harus satu arah. Pembuangan angin kipas radiator harus satu arah. Dan satu lagi, tidak boros, di aki juga tidak boros, asal mesin hidup. Kipas radiator tambahan kita hidupkan. Itu di aki sudah saya tes tadi pakai multitester tuh juga masih stabil ya. Tegangan aki tersebut kan udah Accord kan mobil Espas kan tegangan akinya kan minimal rata-rata kan 12 volt ya. Ini di saat mesin saya nyalakan, kipas radiator yang saya tambahkan itu tadi saya hidupkan, terus aki tersebut saya tes pakai multitester. Itu tegangan aki tersebut menjadi 14,7 volt ya. Itu berarti itu normal, berarti tuh tegangan listriknya tuh alternatornya tuh dinamo alternatornya tuh normal, sama akinya tuh juga masih normal gitu. Tapi kalau sedangkan teman-teman masang kipas radiator tambahan langsung didapatkan ke aki tersebut, kalau tegangan akinya kok
nggak ada 12 volt, sorry, nggak ada 13 volt atau 14 volt, itu lebih baik tuh jangan dipasang kipas radiator. Soalnya apa, nanti bisa membuat aki mobil kalian tuh menjadi tekor gitu loh ya. Sekarang kita tes, kita nyalakan mesinnya, kita hidupkan. Oke. Oh ya teman-teman, ini tadi langsung saya dapatkan ke sini kabelnya. Bentar. Oh. Ini saya pakai kamera sendiri soalnya ini ya. Nah ini ada kabel ya. Ini kabel tadi jurusan ke dinamo radiator tambahan saya. Ini kabelnya, ini akinya di sini nih. Nah ini jadi kabel ini saya dapatkan dari aki langsung ya. Cuman kalau pas keadaan masih nyala, kabel yang ada di dinamo depan tadi, dinamo kipas radiator itu saya masukkan, saya sambung gitu. Kalau keadaan masih nyala, kalau keadaan mesin nggak nyala ya saya cabut, ntar tekor aja gua, nyala terus gak mati-mati. Kalau ada saklarnya enak, besok insya Allah saya kasih saklar. Oke, langsung aja ya, ntar kita tes ya tegangan aki tersebut ya. Kita tes sambil hidupkan mesin tersebut. Tegangan akinya kalau masih ada 13 lebih atau 14 volt lebih, itu berarti tegangan aki itu masih normal, sama radiator alternator juga masih bagus, aki juga masih bagus. Oke, langsung saja kita hidupkan mesinnya. Kontaknya mana? Kontak Jul, gimana kontak mobil? Ya kita tungguin dulu ya, ini baru diambilkan kontak mobilnya. Ini mesinnya tuh yang situ kering, cuman kan kelihatan bentong-bentong hitam-hitam ini jarang saya bersihkan. Orang mobil juga jarang keluar, mobil selalu ngandang. Ya kalau bisa sih saya jadikan bahan simpanan nanti. Saya jadikan mobil bahan simpanan. Langsung starter. Kita nunggu. Kontaknya gak ono. Nang meja ya. Bentar ya. Langsung saja kita starter. Multitasker bentar, saya ambil multitasker. Kita arahkan ke BT20. No, kita kok gini. Bentar guys, ini baru saya pasang ya. Ini saya hidupkan, kipasnya saya hidupkan. Udah nyala ya. Tuh, suaranya denger nggak? Nih. Ini kan udah muter, ini udah adem. Sekarang kita tes akinya, tegangannya berkurang atau masih stabil. Ini min sama plus, ini keadaan 0 ya. Itu kan 0. Nah, langsung kita dulu. Plus. Oh, salah. Bentar, salah. Ini harus dapat ini.
Nah tuh bisa dilihat bukan, tegangannya 14,7 volt, naik turun. Bentar, ini nih tegangan ini. Nah naik turun ya tegangannya ya. Bentar saya gas. Nah ini ya, tegangan akinya masih stabil, masih normal 13,92, kadang 91. Yang penting itu nggak di bawah 13 tegangan tersebut. Kalau di bawah angka 13 volt berarti itu sudah tidak normal. Berarti ini masih kuat ya. Coba saya tambahin, nyalakan audio. Audio. Ternyata udah ada DVD-nya di dalam, udah ada kasetnya. Bentar ya. Tetap aja masih stabil ya, 13,93 volt, 934, 13,94, 93, 95. Berarti ini tegangannya masih normal. Dinamo alternator juga masih normal. Terus aki tersebut juga masih normal. Nih ya, masih saya colokkan ya, nih ya, lihat tan saya. Nah, ini ya, main sama plus ya, nih. Ini main sama plus. Tuh, tegangannya sini atas lagi, di atas. Ini juga nih. Ya. Oh, oke. Nah, 95, 93, 94, 92, 91. Oke, berarti dinamo tersebut masih, alternatornya masih normal, aki tersebut juga masih normal. Oke, walaupun saya kasih kipas tambahan, kipas radiator tambahan dengan dinamo berukuran 12 volt tadi. Dinamo kipas tambahan saya yang ada di depan 12 volt ya. Oke guys, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin meniru agar radiator mobilnya tidak gampang naik. Belikan saja dinamo kipas radiator dengan volume 12 volt, langsung didapatkan ke aki langsung aja, tidak bermasalah. Yang penting di saat pemasangan sudah selesai, kita sudah uji coba. Jangan lupa kita tes pakai multi tester supaya kita bisa mengetahui berapa tegangan aki tersebut, ataukah masih stabil atau menurun. Kalau menurun berarti